Renungan Harian Selasa 23 September 2025. Pujilah Tuhan yang menegakkan orang hina. Mazmur 113. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin menjadi hamba Tuhan yang memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Mazmur 113 ayat 1 dan 7. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Hamba Tuhan berarti setiap orang yang hidupnya mengakui Tuhan sebagai Raja dan berkomitmen untuk melayaninya. Seorang hamba tidak hidup untuk dirinya, melainkan untuk Tuhan. Memuji Tuhan adalah bentuk pengakuan bahwa Allah adalah Tuan dan Raja, dan hidup kita adalah melayani dan memuliakan Tuhan, serta menunjukkan kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan adalah sikap hidup, mengakui dengan sukacita siapa Allah itu. Memuliakan Tuhan berarti merendahkan diri dan dalam penyembahan. Hamba Tuhan yang memuji berarti orang yang seluruh hidupnya diarahkan untuk meninggikan Allah, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua sebagai umat yang ditebus Kristus adalah hamba-hamba Tuhan. Roma 6 ayat 22. Maka Mazmur 113 ayat 1 menjadi panggilan langsung bagi kita. Hidup ini bukan untuk diri kita, tetapi untuk memuji, melayani, dan memuliakan Allah. Memuji Tuhan bukan hanya saat kita di gereja, tetapi dalam seluruh kehidupan. Cara kita bekerja, melayani, mendidik anak, bahkan menghadapi penderitaan. Hamba Tuhan memuji Tuhan. Dalam Mazmur 113 ayat 1 berarti umat Allah yang ditebus dipanggil untuk hidup berpusat pada Allah, mengakui kebesarannya dengan sukacita dan kerendahan hati, serta memuliakan Dia lewat ibadah dan keseharian hidup. Memuji Tuhan dibiasakan dalam keluarga. Kita membiasakan untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam persekutuan keluarga. Tujuannya agar kita ingat dalam bekerja, sekolah, kita melayani dan memuliakan Tuhan. Orang tua sebagai hamba Tuhan menuntun anak-anak belajar memuji Tuhan. Bukan hanya lewat nyanyian sekolah minggu, tetapi lewat teladan hidup yang bersyukur. Memuji Tuhan dalam keluarga terlihat ketika suami istri dan anak-anak saling menghormati, sebab mereka memandang Allah hadir di tengah rumah tangga. Di dalam pekerjaan, kita memuji Tuhan dengan sikap sebagai hamba Tuhan yang bekerja dengan jujur, tekun, tulus. Bekerja seperti melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Di dalam kondisi gaji kecil dan tekanan pekerjaan, kita tetap menjaga hati yang bersyukur. Inilah cara seorang hamba Tuhan memuji di tengah realita dunia kerja. Hamba Tuhan adalah orang yang menolak korupsi, suap, atau cara-cara curang dalam pekerjaan. Tujuannya adalah untuk
memuji Tuhan dengan hidup dan melayani Tuhan. Di dalam pelayanan, hamba Tuhan yang memuji Tuhan berarti ia tidak mencari pujian manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Hamba Tuhan tidak menonjolkan diri, melainkan menonjolkan Tuhan. Hamba Tuhan yang memuji Tuhan berarti rendah hati, karena semua karunia dan kesempatan pelayanan berasal dari Tuhan. Maka sikap hamba Tuhan adalah melayani dengan rendah hati dan penuh sukacita. Memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan membangun jemaat lain melalui kata-kata penguatan dan teladan hidup yang memberi semangat. Hamba Tuhan yang memuji Tuhan berarti seluruh aspek hidup. Di keluarga, kita memuji Tuhan dengan membangun rumah tangga yang penuh syukur. Pekerjaan, kita memuji dengan bekerja jujur dan setia. Di dalam pelayanan, kita memuji dengan melayani secara rendah hati. Dengan demikian, pujian kita tidak berhenti pada lagu di gereja, tetapi menjelma menjadi gaya hidup. Maka dunia bisa melihat bahwa kita benar-benar hamba Tuhan yang memuliakannya. Mengapa kita memuji Allah yang menegakkan orang hina dan miskin? Karena itulah ciri khas Allah. Kita sejak masa perjanjian lama sampai sekarang dan selama-lamanya. Mazmur 113 menegaskan bahwa keagungan Allah bukan hanya karena ia tinggi di atas bangsa-bangsa dan kemuliaannya mengatasi langit, ayat 4. Tetapi karena ia mau turun memperhatikan yang hina, ayat 6-8. Banyak orang memperhatikan orang kaya, orang berkuasa, orang hebat, tapi beda dengan Allah yang memperhatikan orang yang hina dan miskin. Hal ini menggambarkan belas kasih Tuhan yang menjadi inti kuasa Allah. Kuasa Allah tidak ditunjukkan dengan menghancurkan yang lemah, melainkan dengan mengangkat dan memulihkan mereka. Allah itu seperti seorang ibu yang melindungi anaknya yang kecil dan tidak berdaya dengan penuh kasih. Allah memperlihatkan kuasanya dengan mengasihi. Dari pengalaman umat Israel membuktikan bahwa Allah menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Menjadi budak di Mesir dan di Babel itu adalah bentuk hidup yang hina. Tetapi dengan kuasa Allah yang besar, mereka dibebaskan. Hana yang mandul dihina, tapi Tuhan memberi anak, yaitu Samuel. Kuasa Tuhan menegakkan orang yang hina. Allah nyata mengubah air mata menjadi sukacita. Yesus datang sebagai wujud nyata, Mazmur 113. Ia lahir di kandang hina, dekat dengan orang miskin, menyentuh orang kusta, duduk bersama pendosa. Salib Kristus adalah bukti tertinggi. Allah mengangkat manusia berdosa yang hina menjadi anak-anak Allah. Kita memuji Allah karena sifatnya yang penuh belas kasih, memberi pengharapan nyata bagi semua orang, terutama bagi orang yang kecil dan tersisih. Ketika orang sering menghina, Allah justru mengangkat. Ketika orang sering mengabaikan orang hina dan miskin, Allah justru memperhatikan. Ketika kita merasa rendah dan tak berharga, Allah memandang kita berharga. Jadi kita memuji sifat Allah yang menegakkan orang hina, karena disitulah
keagungannya paling nyata. Ia adalah Allah yang agung, sekaligus dekat, yang berkuasa, sekaligus penuh kasih, yang meninggikan mereka yang direndahkan dunia. Inilah alasan kita memuji Tuhan. Bukan hanya karena Ia agung di surga, tetapi karena Ia peduli dan mengangkat orang hina di bumi. Hari ini, mari kita berseru menyanyikan Mazmur 131 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya. Pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya. Pujilah Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu hidup sebagai hamba-hamba-Mu yang memuji nama-Mu, bukan hanya dengan bibir, tetapi juga dengan hidup yang rendah hati, penuh kasih, dan mau mengangkat sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.